Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang mengidentifikasi elemen dasar lanskap di gedung agrobisnis. Sebelum itu, perkenankan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wati. Nama saya Diastri. Nama saya Reza Apina. Nama saya Mardianti. Nama saya Oktadevia. Nama saya Dian Rayani. Nama saya Vita. Baik, berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, kita bisa mengetahui elemen-elemen dasar lanskap, yaitu yang pertama, landform atau bentukan lahan, yang kedua tanaman, yang ketiga bangunan, yang keempat pavement atau perkerasan, yang kelima site struktur, dan yang terakhir adalah air. Untuk bagian landform, saya sendiri yang akan menjelaskannya. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu landform. Landform atau bentukan lahan adalah permukaan lahan yang mempunyai relief khusus. Landform merupakan elemen yang sangat penting dan tempat elemen-elemen lain ditempatkan. Landform atau bentukan lahan dari gedung agrobisnis adalah datar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dian Royani. Yang kedua yaitu tanaman. Selanjutnya, elemen dasar lanskap yang kedua adalah tanaman. Tanaman adalah makhluk hidup yang memiliki akar, batang, dan daun. Ada juga yang memiliki bunga. Di sekitar gedung agrobisnis terdapat 26 tanaman. Yang pertama, bladderwort. Hortikultular yang umumnya dikenal sebagai bladderwort adalah genus tanaman karnivora yang terdiri dari sekitar 233 spesies. Mereka hidup di air tawar dan tanah basah sebagai spesies darat atau perairan. Yang kedua, kencana ungu. Kencana ungu liar Ruellia tuberosa adalah bunga liar yang berwarna biru atau ungu yang memiliki biji kering yang dapat meletup jika terkena air. Yang ketiga, cemara Norfolk. Cemara Norfolk atau dalam bahasa Latin dikenal dengan nama Araucaria heteropolia. Di Indonesia, tanaman ini dikenal dengan nama cemara Norfolk, merupakan pohon besar dengan batang tegak yang sangat besar, mencapai tinggi 30-80 meter. Yang keempat, keladi merah. Salah satu jenis tanaman hias yang kini tengah digemari masyarakat adalah tanaman keladi merah atau Caladium bicolor. Tanaman ini memiliki bentuk daun yang khas dan warnanya yang cerah. Tanaman Caladium ini memiliki dua jenis daun, yakni daun berbentuk hati berukuran besar dan daun berbentuk lancip. Yang kelima, ubi jalar. Ubi jalar atau dalam bahasa Inggrisnya sweet potato adalah jenis tanaman budidaya. Bagian yang dimanfaatkan adalah akarnya yang berbentuk umbi dengan kadar gizi atau karbohidrat yang tinggi. Yang keenam, nanas kerang. Nanas kerang adalah sejenis tumbuhan yang biasa ditanam orang sebagai tanaman hias. Tumbuhan ini biasanya tumbuh subur di tanah yang lembab. Yang ketujuh, ramire. Terminalia euphorhensis adalah spesies pohon dalam keluarga Combareteaceae yang dikenal dengan nama umum almond pantai gading, indigo, avara hitam, ramire, dan emery. Kayunya memiliki massa jenis sekitar 560 kg per meter kubik. Kayunya berwarna kuning, kecoklatan pucat, musimnya baik dengan sedikit pergerakan tetapi umumnya memiliki kekuatan yang rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Oktadevia. Selanjutnya gamal. Gamal berasal dari daerah Amerika Tengah dan Brazil. Di daerah asalnya digunakan sebagai pelindung tanaman, kakao atau coklat, dan dikenal dengan nama Madre Kakao. Oleh penjajah Eropa, tanaman ini dibawa ke benua Asia dan ditanam di India dan Sri Lanka sebagai tanaman pelindung teh sejak tahun 1870-an. Selanjutnya palem kipas Cina. Palem kipas atau Ravenala madagascariensis Son berasal dari hutan sekunder Madagaskar. Di Indonesia dikenal dengan nama palem kipas, sedangkan di dunia internasional dikenal dengan nama palem pelancong dan termasuk dalam suku Sterliges. Yang selanjutnya, Nothos estrum. Nothos estrum adalah genus dari tanaman berbunga dalam keluarga Nightshade Solancaceae. Ia mengandung 4 spesies yang besar pokok renek atau kecil pokok endemik ke Hawaii. Di nama mereka dikenal sebagai Eae danau.
kulit kayu, dan akar pahit. Dari Nothouse Spin. Nothouse Centrum Spin digunakan untuk membuat infus, digunakan topikal untuk merawat abses. Bagian tanaman ditumbuk, dicampurkan dengan air, disaring, dipanaskan dengan batu panas. Selanjutnya siksak. Tanaman tumbuhan tegak dengan tinggi antara 60 cm sampai 100 cm. Pada umumnya dipelihara, ditanam pemakaman atau sebagai tanaman pagar. Selanjutnya tanaman ketapang. Tanaman pohon ketapang termasuk pohon yang mampu tumbuh hingga mencapai 40 meter dengan diameter batang mencapai 1,5 meter. Dan tajuk dari pohon ketapang sangat rindang dengan cabang yang tumbuh secara horizontal dan bertingkat. Pada pohon yang muda, tingkatan-tingkatan ini membuat ketapang terlihat seperti pagoda. Selanjutnya, Sansevieria hijau. Sansevieria atau lidah mertua adalah marga tanaman hias yang cukup populer sehingga penghias bagian dalam rumah karena tanaman ini dalam kondisi yang sekitar air dan cahaya matahari. Selanjutnya, Foctite Affect. Affect titunata adalah spesies agave yang umumnya dikenal sebagai Foctite Lion's Tail atau Swan's Neck Affect karena pengembangannya yang melengkung tidak bisa di antara affect. Berasal dari dataran tinggi Meksiko Barat Tengah sebagai salah satu affect yang tidak bersenjata. Ini populer sebagai tanaman hias, ditanam di banyak tempat lain dengan iklim subtropis dan hangat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza Afina. Cemara laut adalah salah satu jenis cemara dari golongan Casuarina. Tumbuhan ini juga memiliki sebutan lain yaitu Australian Pine dan Bexiok. Merupakan cemara laut berwarna kemerahan dan berbau harum. Sansevieria trifasciata. Sansevieria memiliki daun keras, sukulen, tegak, dengan ujung meruncing. Sansevieria dikenal dengan sebutan nama lidah mertua karena bentuknya yang tajam. Sansevieria tak hanya sebagai tanaman hias, tapi juga memiliki manfaat untuk menyuburkan rambut, mengobati diabetes, wasir, hingga kanker ganas. Tapak dara. Tapak dara adalah perdu tahunan yang berasal dari Madagaskar, tetapi telah menyebar ke berbagai daerah tropika lainnya. Centrum. Centrum adalah genus tanaman berbunga di keluarga Daisy. Rumput Israel. Rumput Israel adalah tanaman hias semiliar yang termasuk ke dalam genus Asistasia. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang banyak terdapat di tepi-tepi jalan, belukar, dan ladang. Tournera ulmifolia. Tournera ulmifolia adalah spesies tumbuhan berbunga dari genus bunga pukul 8 atau Tournera. Tumbuhan ini berasal dari Meksiko dan Hindia Barat. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa tumbuhan ini mengandung aktivitas antibiotik yang melawan methicillin resistan Staphylococcus aureus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Diastri. Selanjutnya, tanaman jungle geranium. Jungle geranium adalah genus tumbuhan berbunga dari keluarga Spurge, Herbaceae. Nama ini berasal dari kata Yunani, yang berarti dokter, dan piala, yang berarti nutrisi. Oleh karena itu, nama umum Physignat. Nama umum lainnya adalah Necklace Spurge. Ini berisi sekitar 170 spesies tanaman sukulen, semak, dan pohon. Ada yang gugur seperti Jatropha curcas. Sebagian besar berasal dari Amerika dengan 66 spesies ditemukan di dunia lama. Kemudian tanaman Palm Charter. Tychosperma macerturi, umumnya dikenal sebagai Palm Charter, adalah salah satu spesies tumbuhan dari famili Araceae. Ini hanya ditemukan dalam kejadian terisolasi di Northern Territory dan Queensland di Australia, dan juga di New Guinea. Spesies ini biasanya digunakan sebagai tanaman lanskap interior.
Kemudian puring teri. Puring adalah tanaman hias pekarangan populer berbentuk perdu dengan bentuk dan warna daun yang sangat bervariasi. Beragam kultivar telah dikembangkan dengan variasi warna dari hijau, kuning, jingga, merah, ungu, serta campurannya. Bentuk daun pun bermacam-macam, memanjang, oval, tepi bergelombang-gelombang, helainya terputus-putus, dan sebagainya. Puring cocok untuk ditanam di wilayah terbuka, walaupun tidak tertutup kemungkinan dijadikan tanaman hias di dalam ruangan. Setelah itu tanaman jambu biji. Jambu biji atau sering juga disebut jambu batu, jambu siki, dan jambu klutuk adalah tanaman tropis yang berasal dari Brazil. Disebarkan ke Indonesia melalui Thailand. Jambu batu memiliki buah yang berwarna hijau dengan daging buah berwarna putih atau merah dan berasa asam manis. Buah jambu batu dikenal mengandung banyak vitamin C. Kemudian ada tanaman Arachis duranensis, adalah jenis herba tahunan yang tumbuh rendah. Batangnya tumbuh menjalar membentuk anyaman yang kokoh. Akar dan atau sulur akan tumbuh dari buku batang apabila ada kontak langsung dengan tanah. Terakhir yaitu ada tanaman Syzygium austral. Diterjemahkan dari bahasa Inggris Syzygium austral dengan banyak nama umum yang mencakup sikat cherry, scrub cherry, shrike lili pili, shrike satinus, dan watergum. Adalah pohon hutan hujan asli Australia Timur. Ini dapat mencapai ketinggian hingga 35 meter dan diameter batang 60 cm. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vita, yaitu bangunan dan pavement. Elemen yang ketiga, bangunan. Bangunan adalah struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen di suatu tempat. Bangunan biasa disebut dengan rumah dan gedung, yaitu segala sarana dan prasarana atau infrastruktur dalam kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membangun peradabannya. Dan di sini kami meneliti gedung agrobisnis. Kondisi gedungnya secara keseluruhan masih sangat bagus, namun cat di luar gedung ada yang sudah pudar dan ada atap di lantai 2 sedikit sudah kusam. Elemen yang keempat adalah pavement atau perkerasan. Perkerasan merupakan elemen lanskap yang masuk dalam kategori hard material. Bermanfaat dalam mengakomodasi penggunaan yang intensif di atas permukaan tanah tanpa mengalami kerusakan yang cepat. Di sekitar gedung ada taman dan di bawahnya menggunakan paving atau batako yang berbentuk segi enam. Kondisi paving tersebut tidak terlalu baik lagi. Di atasnya sudah ditumbuhi lumut dan tumbuh-tumbuhan liar. Selanjutnya yang kelima dan keenam, site struktur dan air akan dijelaskan oleh Mardianti. Dan elemen yang kelima, site struktur. Didefinisikan sebagai elemen-elemen yang dibangun secara 3 dimensi dalam landscape tertentu yang memenuhi fungsi khusus dalam konteks ruang yang lebih besar dan secara kolektif dibentuk oleh landform. Plant materials, buildings, and pavement. Contohnya steps, ramps, walls, fences, retaining walls, seating, gazebo, shelter, pergola, dan sebagainya. Site struktur yang ada di gedung agrobisnis adalah steps, yaitu tangga di depan gedung dengan kondisi yang bagus, tapi di tepi-tepinya ada yang sudah retak dan pecah sedikit. Selain itu, ada juga stair, adalah tangga dari lantai 1 ke lantai 2. Kondisinya masih sangat bagus. Dan elemen yang keenam, air. Air adalah senyawa yang penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di bumi, tapi tidak di planet lain. Air merupakan elemen landscape yang memenuhi karakteristik khusus, yaitu plastis, bergerak, dan menghasilkan suara, dan juga reflektif. Di gedung agrobisnis, airnya bersumber dari air ledeng yang bersih. Di depan gedung sudah ada wastafel untuk cuci tangan. Lalu ada drainase, yaitu saluran untuk air bekas cuci tangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.